Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini yaitu minggu ke-13 setelah Trinitatis, yang diangkat dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-15, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepada, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki khotbah, biasanya ada falsafah orang Batak mengatakan jolo tinip-tip sanggar bahen huru-huruan jolo sinukun marga asadinoto partuturan. Biasanya orang Batak langsung itu disapa marga apa, lalu terjadilah partuturan. Yang semarga dari tadinya manggil lae, akhirnya kalau tidak abang, adik, karena sudah tahu marganya. Oleh sebab itu, dalam warta kita, kami dibuat di sana pengkhotbah, pendeta Timbul Mangasi Simorangkir. Saya tidak tahu mengapa nama itu dibuat nama Batak semua untuk saya. Dan itu tidak bisa saya protes, karena itu pemberian bapak saya. Dan saya diberitahu marga saya oleh ibu, margamu Simorangkir, kata ibu saya. Karena cuma ibu yang tahu apakah memang benar saya
si Morangkir atau bukan kan. Akhirnya jadi timbul Mangasi si Morangkir. Rupanya tepat sekali nama itu dengan hidup saya, perjalanan hidup. Hanya timbul terus Mangasi dari Tuhan Allah kepada saya. Saya adalah pendeta pensiunan. Baru tahun lalu pensiun. Ibu di rumah Boru Tobing. Kami diberikan Tuhan 5 anak. Banyak loh, 5. 2 laki-laki, 3 perempuan. 4 sudah menikah, 2 laki-laki, 2 perempuan. Tinggal si bontot yang belum menikah, perempuan. Sekarang sedang calon pendeta di kantor pusat HKBP. Di sana melayani. Dan cucu bagi saya sudah 10. Jadi kita sudah pensiun. Oleh sebab itu kami membawa salam dari gereja HKBP Serang, keluarga HKBP Serang, seluruh Parhalado, Sintua, dan pelayan Kurtaimer, terutama pendeta resort kami, pendeta Benny Bonaniaik Siagian, dan juga Korama HKBP Immanuel menyampaikan kepada kita salam khas orang Batak. Oras madihita saluhutna. Terima kasih. Tadi saya katakan saya sudah pensiun karena pendeta umur 65 tahun pensiun. Sekarang usia saya 66, sudah 1 tahun pensiun. Jadi biasanya kalau orang sudah tua, itu bahasa Melayu yang sudah tua dikatakan usianya sudah uzur. Jadi biasanya kalau orang yang sudah uzur, ketampanannya pun sudah luntur, pendengarannya pun sudah mundur, matanya pun sudah kabur, uban di kepala sudah bertabur. Begitu. Jadi gigi pun sebentar lagi akan gugur, maka pipi pun juga jadi kendur, makanan pun nanti hanya bubur, dan tinggal menunggu masuk liang. Itulah orang yang usianya sudah uzur. Jadi oleh sebab itu, kalau sudah uzur, ya amit-amitlah, khotbahnya pun nanti bisa ngawur, dan juga bikin orang nanti jadi tertidur. Karena apa? Karena mengantuk. Apalagi bangku gereja khasiatnya luar biasa. Belum 5 menit orang duduk di bangku gereja sudah mulai menguap. Lalu kemudian mengantuk dan lalu tertidur. Jadi waktu khotbah si pendeta yang sudah uzur, khotbahnya pun ngawur, maka nanti orang itu akan terkantuk-kantuk. Dipikir mengangguk-angguk, rupanya terkantuk-kantuk. Jadi tidak bisa nanti dibedakan mana yang mengangguk-angguk, mana yang terkantuk-kantuk. Tapi sebenarnya bisa. Karena apa? Orang yang mengantuk itu dia lebih lambat turun ke bawah, cepat naik ke atas. Lambat sekali tuh. Tapi cepat naik ke atas. Itu yang ngantuk. Yang mengangguk-angguk tidak, cepat sekali turun ke bawah, lambat naik ke atas. Memang kalau mengangguk tidak lambat ke bawah, cepat ke atas. Jadi nanti kita bisa bedakan mana yang lambat ke bawah, cepat ke atas itu mengangguk. Mana yang cepat ke bawah dan lambat ke atas itu yang mengangguk-angguk mendengarkan khotbah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari HKBP Serang bersama Korama Immanuel yang telah tadi, mana ada dikatakan hari suatu perjalanan Moro Suado, perjalanan tidak kasih, tidak pasti. Segala perjalanan itu kita lakukan. Kalau ada sungai mengalir di tengah kota Tanjung,
begini aik si keaon pada tuak ona si suada hapon seaon mulu suado kasih itu yang justru karena kasih Tuhan sehingga komik minggu hari ini mengatakan Allah menginginkan karena kasih Tuhan Allah seandainya tidak kasih Tuhan Allah tidak menginginkan pertobatan biarlah mati ya mati dalam kejahatannya tapi tidak karena kasih Tuhan tapi bagaimana manusia bisa bertobat jika orang-orang menutup pintu pertobatan sedangkan Tuhan membuka pintu pertobatan tetapi manusia menutup pintu pertobatan itu yang terjadi dalam khotbah kita hari ini di mana para orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat bersungut-sungut ketika para pemungut cukai orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia karena kemungkinan bagi Yesus pintu pertobatan masih terbuka. Tapi orang-orang Farisi bagaimana? Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka membenci orang Farisi, membenci orang-orang pemungut cukai. Itu adalah bersekongkol dengan penjajah. Orang-orang berdosa singkirkan, tutup pintu, tidak boleh. Saudara yang dikasihi Kristus, bukankah demikian juga kita? Sering kita menutup pintu ketika terhadap saudara-saudara kita. Kita lebih banyak melihat kesalahan orang lain daripada kebaikannya. Sangat mudah kita melihat kesalahan orang lain. Seandainya dibagi kepada kita kertas, bagi kertas dikatakan tuliskanlah kesalahan, kekurangan orang-orang yang di sampingmu. Siapa yang di sampingmu tuliskan. Mungkin akan sangat banyak. Tuliskanlah 10 kekurangannya. Wah, tentu kita akan cerewet, sangat mudah marah, sombong atau angkuh. Ini segala macam. Kita akan mudah sekali menuliskan kekurangan seseorang. Tetapi ketika dikatakan tuliskanlah kebaikan orang yang di sampingmu itu. Apa ya kebaikannya ya? Tidak ada nampaknya. Sulit sekali melihat kebaikan orang lain daripada kesalahannya. Seksi perempuan tadi kan melakukan lagu itu berapa kali Tuhan? Aku harus mengampuni. Kata Petrus 7 kali kah? 70 kali 7 mengampuni. Mengapa kita sulit mengampuni? Seperti orang Farisi itu tadi sangat sulit sekali mengampuni orang lain. Saya kurang tahu. Tadi dalam lagu Emmanuel tadi ada dikatakan di situ salpuhon. Akana kurang lebih salpuhon. Yang kurang lebih ya dilewatkan begitu saja. Apakah memang tidak ada kata mengampuni bahasa Batak? Mari kita coba dulu telaah doa Bapa kami. Kalau doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia dikatakan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahasa Bataknya saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa dongan namar dosa Tuhan manesa. Kita terjemahkan manesa bahasa Indonesia. Hapuskanlah dosa kami seperti kami menghapuskan dosa orang lain. Enggak ada kata mengampuni. Tidak ada rupanya dalam bahasa Batak kata mengampuni, sehingga orang Batak sulit minta ampun.
Kalau sudah salah, jangan disuruh minta ampun dia. Sampai patah, dia akan mempertahankan itu. Sampai malili katanya begitu. Persoalan HKBP kan begitu kan. Sama-sama benar katanya dua-dua. Di sini Tigor. Maaf ya kalau ada nama itu. Di sana juga Tigor. Kan begitu. Si Tigor sama si Tigor berhantam. Lalu kemudian bagaimana? Si Damai pergi. Iya. Itu yang terjadi. Orang Batak sulit minta ampun. Dan orang Batak juga sulit mengampuni. Hanya kata manesa. Berjalan, salaman lah. Masih jalanan, mak. Salaman lah ya saya maafkan. Oh iya, oke lah. Hanya salam gitu doang. Tapi mengampuni. Tapi rupanya bukan hanya orang Batak. Saya ada pernah baca buku. Katanya penginjil atau misioner dari Moravia datang ke Eskimo menyebarkan Injil. Rupanya orang Eskimo juga tidak punya kata mengampuni. Orang Eskimo nggak ada kata mengampuni. Kemudian penginjil ini menciptakan kata mengampuni untuk orang Eskimo. Membuat kata mengampuni. Jadi dibuatlah kata mengampuni itu kira-kira begini. Isu mangijong jung nai nernik. Isu mangijong jung nai nernik. Panjang. Padahal hanya satu kata mengampuni. Tapi ini jadi panjang. Isu mangijong jung nai nernik. Beberapa kata-kata dirangkaikan menjadi satu yang artinya aku tidak memikirkan lagi dan mengingat lagi segala apa kesalahanmu itu. Aku tidak mengingatnya lagi. Itu mengampuni. Melupakan. Tapi tidak mengingat lagi. Dan memang benar-benar itulah yang dilakukan Tuhan. Ada pernah orang berkata begini, ketika dia telah meninggal, itu cerita anekdot. Dia bertemu dengan Yesus. Tuhan, ada satu lagi dosa yang lupa saya mengampuni kepada Tuhan. Lalu apa jawab Tuhan? Saya tidak mengingatnya itu lagi. Itulah mengampuni. Jadi kalau kita mau mengampuni, supaya pintu pertobatan terbuka, maka kita harus melupakan, tidak mengingat lagi. Apakah mampu kita? Orang yang menyakiti kita, yang membuat sakit hati kita, begitu kita mengampuninya, wah sulit sekali. Yang membuat air mata kita menetes, kita harus mengampuninya. Kayaknya sulitlah. Begitulah sering dalam hidup kita. Itu sebabnya orang Farisi menutup pintu pertobatan dan mencela Yesus ketika Yesus membuka pintu surga untuk semua orang-orang yang berdosa yang mau datang bertobat. Itulah kasih Yesus. Kan itu dikatakan Yesus memperhatikan tiap tetesan air mata yang sudah rusak dibetulkan. Itu kan yang sudah rusak dibetulkan supaya dia menjadi orang benar. Ia menghapus dosa kita, ia mengampuni kita, ia menghapuskan dosa kita. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga Yesus membuat perumpamaan itu. Siapakah di antara kamu mempunyai 100 ekor domba, yang 100 itu kemudian satu hilang, 99 di padang gurun, dia tinggalkan itu, pergi mencari yang 1 ekor. Setelah dapat, dia bersuka cita sekali mengatakan, sahabat-sahabat, mari datang ke rumah, yang telah hilang domba saya temukan. Demikian katanya di sorga, sukacita ketika satu orang bertobat. Coba kita bayangkan sukacita di sorga terjadi ketika satu orang berdosa bertobat. Akan terjadi, saudara-saudara, sukacita di sorga ketika kita mau mengampuni saudara-saudara kita. Sukacita di sorga. Jangankan hanya sukacita di sorga,
David Gade dalam lagunya pernah berkata, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Lalu dikatakan, berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Tuhan ada di dalam jiwa ini. Pernahkah kita membuat Tuhan tersenyum di dalam hidup kita? Ataukah kita? Mari kita buat Tuhan tersenyum di dalam hidup kita ini. Karena apa? Mau menerima orang yang berdosa. Dibuat di dalam nafs kita ini. Sampai 2 perumpamaan Tuhan Yesus tentang dirham yang hilang. Ibu itu kehilangan dirham. Dirham itu mata uang dari 10 mata uang yang sangat berharga. Hilang 1. Wah, ibu-ibu jangan dong. Hilang saja duitnya, bisa menjadi tidak bersuka cita. Karena memang uang untuk ibu-ibu, bukan untuk suami-suami uang. Itu makanya suami itu kan semua uang milik istri. Semua uang adalah milik istri. Kita perhatikan bapak-bapak, semua gambar uang di balik gambar orang itu. Semuanya gambar perempuan menari. Semua uang itu mulai dari 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Semuanya gambar perempuan yang menari. Memang untuk wanita rupanya uang itu membuat bersuka cita ketika diberikan uang. Ada lagu mengatakan ketika diberikan banyak kan, upalasma peridiomu, tapi kan. Tapi ketika tidak diberikan, nah, jadi hilang 1 dari yang punya perempuan dirham itu hilang. Karena apa? Ya dia lalai bagaimana. Akhirnya dia berusaha mencari sampai dapat. Dicari. Disapu semua rumah. Dinyalakan lilin, pelita, dicari. Akhirnya ketemu. Dia memanggil ibu-ibu tetangga-tetangganya. Mari kita bersuka cita. Dirhamku yang hilang telah kutemukan. Dia bersuka cita. Itulah gambaran Yesus tentang kita mau menerima. Karena pintu pertobatan dibuka oleh Tuhan. Mari kita membuka pintu pertobatan untuk Tuhan. Dan memberikan kepada mereka pengampunan dari kita juga. Dari hidup kita. Saudara yang dikasihi Kristus. Hari ini adalah pelantikan panitia hari ulang tahun dan Pesta Gotilon HKBP Semarang Barat. Sebabnya pendeta kita nanti akan melantik panitia. Tuhan juga membuka pintu untuk orang-orang yang mau berkarya di dalam gereja. Tuhan juga memberikan tempat untuk orang-orang yang mau berbuat sesuatu di dalam hidupnya. Sebab apa? Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita ini, waktu itu adalah kesempatan. Itu bahasa Yunani. Waktu itu adalah kesempatan kairos. Bukan hanya waktu itu hanya untuk artinya tahun, tanggal, jam, waktu. Bukan hanya itu. Tapi kairos. Memberikan waktu kita untuk berkarya. Untuk memberikan. Untuk berbuat. Oleh sebab itu selamatlah bagi panitia yang terpilih dilantik hari ini. Panitia hari ulang tahun dan Pesta Gotilon HKBP Semarang Barat. Kalau HKBP Serang baru pada minggu-minggu yang lalu telah Pesta Gotilon dan ulang tahun. Jadi tidak banyak bedanya rupanya saya pikir tadi antara HKBP Serang dengan HKBP Semarang Barat. Serang dengan Semarang cuma MA-nya yang nambah di tengah-tengah. Di sana kami datang dari Serang sampai di sini diselipkan MA jadi Semarang. Jadi Serang dengan Semarang tidak banyak jauh berbeda. Selamat untuk pertemuan kita ini juga, untuk persekutuan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati persekutuan kita dan selamat dilantik untuk panitia. Tuhan memberkati. Amin.